Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini sebenarnya gue pengen curhat ke kalian teman-temannya. Kalau nggak salah 4 bulan belakangan ini gue tuh lagi suka-sukanya menggunakan iPhone dengan desain compact seperti ini teman-temannya. Jadi belakangan ini gue tuh selalu menggunakan iPhone SE 2020 dan juga iPhone 12 mini gue ini untuk pekerjaan gue sehari-hari. Sejujurnya untuk iPhone 12 mini gue ini gue pakai untuk iPhone kerjaan gue. Jadi semua percakapan yang ada di kerjaan gua, kantor, kemudian kontak sama clients, catat-catat notes buat meeting, kemudian untuk bikin report, update report, semua yang berhubungan dengan produktivitas kerjaan gua pakai iPhone 12 mini teman-temannya. Nah, dan juga kalau untuk iPhone SE 2020 yang ada di tangan kanan gua ini, gua pakai sehari-hari itu untuk dengerin lagu, baca berita, scrolling sosial media, dan juga nyari ide buat konten di YouTube. Kadang-kadang gua pakai untuk post di Threads, post di Facebook teman-temannya. Jadi setelah gua analisa, ada beberapa hal sih yang bikin gua sekarang beralih menggunakan iPhone yang compact dengan desain yang kecil seperti ini teman-teman ya. Oke, untuk alasan yang pertama mungkin gua tuh lagi suka dengan yang namanya nostalgia teman-teman ya. Seperti kita tahu teman-temannya, untuk iPhone 5 yang pertama dulu itu kan size-nya juga kecil banget teman-teman. Jadi gua kasih lihat ke kalian. Kalau nggak salah bentukannya seperti ini ya untuk iPhone 5 pertama kali guys ya. Kalau di compare dengan iPhone 12 mini ya nggak terlalu beda jauh guys ya. Walaupun memang untuk iPhone 12 mini ini sekarang juga udah kecil banget sih ukurannya teman-temannya. Nah, jadi berangkat dari hal tersebut gue tuh lebih prefer kayak aduh gue tuh pengen nostalgia, gue tuh pengen kayak ngedapetin suatu hal yang nggak gue rasakan lagi di zaman sekarang teman-temannya. Seperti yang kalian tahu, gue baru aja beli iPhone 16 teman-temannya ini, dan iPhone-nya sekarang lagi gue pakai buat ngerekam teman-temannya. iPhone 16 bagus banget, gue suka warnanya sangat mencolok, bagus, bahannya juga oke, performa bagus, kamera juga oke banget. Tapi gue nggak mendapatkan yang namanya nilai nostalgianya teman-temannya. Justru gue dapetin di varian iPhone dengan ukuran compact seperti iPhone 12 mini dan juga iPhone SE 2020 ini teman-temannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kalau dipegang seperti ini satu jari tuh enak banget teman-teman. Jadi karena unsur nostalgianya inilah yang bikin gue tuh sekarang menggunakan iPhone dengan ukuran mini untuk kegiatan gue sehari-hari teman-temannya. Alasan yang kedua mungkin nggak repot teman-temannya, karena gue tuh tipikal orang yang males ribet, nggak mau repot. Jadi gue tuh memang suka banget menggunakan iPhone yang gampang di kantong teman-temannya, gampang di kantong, gampang diambil dari saku celana. Jadi kalau misalkan gue pakai varian iPhone Pro Max, Android yang segede gaban teman-teman, itu kayak aduh, gue ngantongin di celana gue tuh kadang-kadang ribet banget temen-temennya. Kalau misalkan gue lagi jalan, terus gue berhenti, gue pengen ngechat klien gue ya, nanya posisinya lagi di mana. Aduh, itu kayak aduh ini susah banget dikeluarin karena iPhone-nya gede. Tapi kalau misalkan iPhone sekecil ini, gue bahkan bisa taruh di jaket gue teman-temannya. Bisa gue taruh di tengah-tengah jaket gue. Kebetulan jaket gue tuh di tengah-tengahnya ada kantong kayak kantong slip seperti ini. Jadi gue tinggal taruhin HP gue, entah SE 2020, entah iPhone 12 mini, langsung gue masukin aja ke saku jaket gue. Dan kalau gue pengen ngecek, gue tinggal keluarin aja pakai tangan kiri teman-temannya. Nah, jadi hal seperti ini tuh yang bikin gue ngerasa kayak kalau iPhone dengan size compact dan kecil seperti ini tuh memang nggak repot teman-teman. Jadi mau dipakai dalam keadaan apapun itu enak banget. Dan juga yang paling gue suka itu adalah bisa digunakan dengan satu jari saja teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan iPhone dengan ukuran yang compact seperti ini, kalian nggak butuh 2 jari sampai ke atas, enggak, satu tangan aja pakai jempol doang kalian udah bisa untuk scroll dari bawah sampai ke atas teman-temannya. Ini yang menurut gua secara pribadi bikin gua ngerasa kayak sesimpel itu pakai iPhone dengan ukuran yang compact seperti ini teman-temannya. Selanjutnya dari sisi performa dan baterai guys ya. Baik iPhone 12 mini dan juga iPhone SE 2020 ini sama-sama menghadirkan performa yang menurut gue secara pribadi masih sangat bagus di tahun 2025 teman-temannya. Nah, kalau misalkan sekedar untuk IG, kemudian WhatsApp, kemudian Facebook, kemudian bikin konten sederhana, semuanya tuh bisa dibombardir teman-temannya di iPhone 12 mini maupun di iPhone SE 2020 gua teman-temannya. Nah,
Jadi kalau misalkan kalian tanya ke gue, bang, tapi kan kalau iPhone kecil seperti ini baterainya jelek banget. Kebetulan temen-temennya, gue tuh bukan tipikal orang yang pakai iPhone itu gila-gilaan banget, terutama untuk main game. Enggak, temen-temennya. Gue tuh pakai iPhone cuman sekedar untuk kerjaan, chat dengan orang-orang terdekat gue, chat dengan keluarga, telepon dengan orang tua gue, dan juga untuk kerjaan doang. Sisanya gue cuma pakai buat dengerin lagu, itu pun nggak terlalu sering. Tapi yang paling sering gue gunakan itu adalah untuk scrolling sosial media, mencari ide, buka Threads. Sekarang gue tuh lagi gila-gilaan ya. Gue sekarang lagi aktif banget di Threads, dan gue tuh sangat enjoy banget dengan performa baterai di iPhone 12 mini maupun di iPhone SE 2020 ini teman-teman ya, karena memang pemakaian gue tuh nggak terlalu kenceng, jadi untuk dari sisi baterai itu tidak ada permasalahan buat gue secara pribadi teman-teman ya. Oke, dan alasan terakhir kenapa gue menyukai iPhone dengan ukuran compact sekarang adalah dia desainnya mungil dan clean. Jadi kalau misalkan kalian letakin di meja, sesimpel itu dan sesantai itu teman-teman, nggak perlu banyak fitur, nggak perlu banyak lensa, cuman 2 lensa doang, dan bentuknya yang sesimpel ini. Jadi menurut gue secara pribadi keren sih teman-teman. Jadi gue ngerasa gue ngedapetin semua yang gue butuhkan sekarang di iPhone varian compact seperti ini teman-teman. Gue tuh suka pakai iPhone yang elegan, kemudian baterainya cukup untuk produktivitas gue, kemudian performa bagus, hasil kamera juga oke, dan juga gampang dibawa kemana-mana. Dan yang paling utama adalah gue pengen pakai iPhone yang bisa bikin gue ngerasa kayak nilai historisnya masih ada banget teman-teman ya. Jadi untuk 12 mini dan juga iPhone SE 2020 ini gue rasa untuk nilai historisnya tuh masih melekat di gue kayak kecantol aja, wah nilai historisnya kencang banget teman-temannya. Kalau misalkan gue pakai iPhone 13 udah biasa, 15 Pro udah biasa, iPhone 16 pun gue udah biasa aja, tapi nggak ada nilai historisnya. Dan ini nilai historisnya masih gue rasakan dengan jelas teman-teman. Tapi ini murni pendapat gue secara pribadi. Kalau misalkan kalian gak setuju nggak apa-apa, tapi gue cuma pengen sharing ke kalian doang. Kalau untuk varian iPhone mini itu sebenarnya mendapatkan tempat di hati gue loh guys ya. Jadi kalian jangan remehkan kalau misalkan memang ada banyak orang di luar sana yang masih menggunakan iPhone dengan size yang kecil seperti ini guys ya. Jadi kalau cuma sekedar main game ringan, nonton film, gue tidak ada masalah sama sekali teman-temannya dengan layar yang sekecil ini guys ya. Oke, itu aja yang pengen gue sharing ke kalian. Gue cuma pengen curhat ke kalian, cuma pengen ngobrol sama kalian. Kalau menurut kalian bener gak sih yang gue sebutin ini, terlepas dari sisi baterainya yang menurut kalian boros, tapi buat gue secara pribadi ini masih sangat cukup untuk kegiatan gue sehari-hari teman-teman ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-temannya. Bye-bye.